Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdarantisa Putri dengan NIM 201447229. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sistem hormon atau sistem endokrin. Ini adalah gambar wanita dan pria. Saya akan menyebutkan bagian-bagian sistem hormon dan sistem endokrin. Baiklah, bagian ini dinamakan hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan dengan stabil. Bagian kedua ini dinamakan pituitari. Kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Kelenjar ini juga berperan penting dalam mengatur proses pertumbuhan, datangnya pubertas, dan metabolisme. Selanjutnya, bagian ini dinamakan kelenjar pineal. Baiklah, selanjutnya bagian ini dan ini dinamakan kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur atau irama sirkadian. Apabila fungsi kelenjar pineal terganggu, maka akan terjadi insomnia atau sulit tidur. Selanjutnya, bagian ini dan ini dinamakan tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher dan berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Baiklah, selanjutnya bagian ini dan bagian ini dinamakan paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Fungsi kelenjar paratiroid 1. Mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. 2. Mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. 3. Merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. 4. Meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. 5. Membentuk ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Dan terakhir, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Baiklah, selanjutnya bagian ini yang berwarna kuning ini dan bagian ini dinamakan timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Sel tersebut merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi termasuk berbagai macam virus. Baiklah, selanjutnya bagian ini dan bagian ini dinamakan adrenal. Kelenjar
adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam. Korteks adrenal adalah korteks yang bertanggung jawab dalam memproduksi tiga jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Sedangkan medula adrenal berperan dalam mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin pada saat stres. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu pelepasan gula darah, meningkatkan kewaspadaan pikiran dan mengirimkan sinyal antara sel-sel saraf di otak. Selanjutnya, bagian ini dan bagian ini dinamakan ginjal. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal sendiri adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam kehidupan. Fungsi ginjal yaitu 1. Menyaring dan membuang limbah, 2. Mengendalikan keseimbangan air, 3. Mengatur sel darah merah, dan terakhir mengatur tekanan darah dan kadar garam. Baiklah, selanjutnya bagian ini yang berwarna kuning ini dan bagian ini dinamakan pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Fungsi pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Fungsi eksokrin adalah mengeluarkan produk melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Fungsi endokrin adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Selanjutnya, bagian ini dinamakan ovarium atau indung telur. Ovarium adalah tempat terjadinya sel telur atau ovum yang merupakan sel reproduksi pada manusia. Ovarium ini berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Baiklah, selanjutnya bagian ini dinamakan uterus atau rahim. Uterus adalah organ kompleks yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Fungsi uterus atau rahim yaitu fungsi utama dari uterus ialah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pembuah sel ovum oleh sel sperma. Hasil fertilisasi ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Ukurannya akan terus bertambah hingga tiba waktunya melahirkan. Uterus juga berfungsi untuk mengalirkan darah ke organ seksual selama berhubungan intim. Uterus juga dapat mempermudah proses persalinan dengan kontraksi otot-otot penyusunnya. Komponen penyusun dari uterus dapat membantu organ lain seperti kandung kemih, usus, tulang pelvis untuk menjalankan fungsinya dengan normal.
Bagian yang terakhir, yang ini, dinamakan testis. Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selain itu, fungsi testis adalah pertama, menghasilkan dan menyimpan jutaan sel sperma setiap harinya yang nantinya dapat membuahi sel telur wanita jika terjadi ejakulasi saat berhubungan seksual. Kedua, memproduksi hormon testosteron, yaitu hormon yang meningkatkan libido, pembentukan massa otot dan massa tulang, serta metabolisme tubuh dan tingkat energi. Dan yang terakhir, memproduksi hormon androgen yang berperan penting dalam fungsi seks dan reproduksi pria. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.